Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resika Nia Dewi. Saya mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat reguler A semester 5. Di sini saya akan mencoba mereview beberapa jurnal tentang kesehatan reproduksi pada remaja yang akan dianalisis dengan beberapa metode yang diampu oleh dosen Paham dan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Langsung saja ke analisisnya. Ya, langsung saja review jurnal kesehatan reproduksi pada remaja oleh Resikania Dewi, reguler A S1 Kesehatan Masyarakat. Yang pertama yang saya akan review yaitu jurnal cross-sectional dengan judul Hubungan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Perilaku Seks Remaja Akhir pada Mahasiswa Kesehatan dan Non-Kesehatan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakang ini, kesehatan reproduksi menurut International Cooperation Population and Development 1994 adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas penyakit atau kelemahan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual, kesehatan reproduksi remaja dan usia lanjut. Remaja sebagai generasi bangsa merupakan populasi yang besar. Sekitar 1/5 penduduk dunia adalah remaja berumur 10-19 tahun menurut BKKBN 2006. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seks remaja akhir pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan. Metode ini menggunakan design study potong atau cross-sectional study yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013. Populasi dan sampel untuk populasi semua remaja akhir yang potensial masalah perilaku seksual di Kabupaten Mamuju. Sampelnya sebagian mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi khususnya pada mahasiswa golongan remaja akhir sebanyak 331 orang. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa dengan perilaku seks berat lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa dengan pengetahuan rendah. Hal ini menunjukkan adanya informasi dan pengetahuan yang cukup, tidak menjadi indikator bahwa mahasiswa dapat menghindari adanya perilaku seksual pranikah. Untuk kesimpulannya, tidak ada yang signifikan antara pengetahuan dan jenis perguruan tinggi terhadap perilaku seks remaja pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ada hubungan yang signifikan antara lingkungan teman bergaul dan keterpaparan media terhadap perilaku seks pada mahasiswa kesehatan dan non-kesehatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Untuk daftar pustakanya, saya hanya mencantumkan salah satunya saja. Untuk di jurnalnya bisa dilihat saja karena banyak sekali. Yang kedua, saya akan mereview jurnal Case Control dengan judul Faktor Pola Asuh Status Pranikah, Orang Tua dan Religiusitas merupakan faktor resiko yang mempengaruhi kehamilan sebelum menikah pada remaja di 4 puskesmas Kabupaten Sika tahun 2017. Latar belakangnya, kehamilan sebelum menikah pada remaja membuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Maraknya jumlah kasus kehamilan sebelum menikah pada remaja belakangan ini semakin memprihatinkan. Hubungan seks dan kehamilan sebelum menikah pada remaja terjadi di seluruh daerah dan pada semua kelas sosial dan latar belakang etnis termasuk di Kabupaten Sika. Data Survei Demografi dan Kesehatan atau SDKI tahun 2012, angka kehamilan sebelum menikah pada remaja kelompok umur 15-19 tahun mencapai 48/1000 remaja putri. Metode ini bersifat observasional, analitis dengan desain case control study. Tujuannya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan sebelum menikah pada remaja di 4 puskesmas Kabupaten Sika. Populasi dan sampel. Populasi
ini dalam penelitian ini adalah remaja usia 10 sampai 19 tahun dan hamil setelah menikah. Selanjutnya untuk sampelnya diambil dari remaja yang berusia 10 sampai 19 tahun yang hamil sebelum menikah atau kelompok kasus dan hamil setelah menikah yaitu kelompok kontrol pada periode Februari 2017 sampai November 2017 di 4 puskesmas Kabupaten Sika. Untuk hasilnya adalah usia responden yang hamil sebelum menikah dan setelah menikah tidak terdapat perbedaan atau P sama dengan 0,278. Dengan usia terbanyak di kelompok kasus dan kelompok kontrol adalah lebih dari 14 sampai 19 tahun. Rata-rata usia kelompok kasus pada usia 17 tahun sebanyak 40% dan rata-rata usia kelompok kontrol berusia 19 tahun sebanyak 93,3%. Kesimpulannya, faktor pola asuh berperan penting di samping faktor status pernikahan orang tua dan religiusitas dijumpai sebagai faktor resiko meningkatkan kehamilan sebelum nikah pada remaja dengan resiko berturut-turut 14, 1, 44, dan 2,7 kali. Untuk daftar pustakanya saya kembali hanya mencantumkan salah satunya saja. Selanjutnya, jurnal kohort dengan judul Hubungan Kehamilan Remaja dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Wates. Latar belakangnya tinggi angka kematian bayi berat lahir kaitannya dengan bayi berat lahir rendah atau BBLR karena penyebab utama kematian bayi adalah berat bayi lahir rendah. Lebih dari 20 juta bayi lahir rendah dan 95,6% diantaranya lahir di negara berkembang. Lalu kejadian ini berat bayi lahir rendah di negara berkembang adalah 16,5% atau 2 kali lebih besar dibandingkan dengan di negara maju 7%. Untuk metode ini adalah observasional dengan rancangan kohort retrospektif. Tujuannya untuk melihat hubungan kehamilan remaja dengan berat bayi lahir rendah. Populasi ini seluruh bayi yang dilahirkan pada bulan Januari sampai Desember 2015 di RS Umum Wates sejumlah 316 responden. Sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan metode simple tendon sampling. Subjek penelitian berdasarkan kriteria dipilih secara acak dengan mengambil rata setiap bulannya sampai sampel terpenuhi. Untuk hasilnya, berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa status gizi tidak berhubungan dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Ini tidak sejalan dengan penelitian Riscalde pada tahun 1998 bahwa status gizi berdasarkan pengukuran lila berhubungan yang signifikan terhadap berat badan lahir. Kesimpulannya, kehamilan remaja mempunyai hubungan dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Daftar pustakanya kembali hanya satu yang saya tampilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.